Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi alkohol. Mari simak video berikut ini. Siswa ini menggunakan antiseptik yang lain dari biasanya, sehingga mengakibatkan tangannya teriritasi. Dari video sebelumnya, kita menjadi bertanya-tanya mengapa beberapa jenis alkohol dapat digunakan sebagai antiseptik, sementara yang lain malah kurang cocok atau bahkan berbahaya. Untuk memecahkan masalah ini, mari kita selidiki mengenai struktur dan sifat-sifat alkohol. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa capaian dan tujuan pembelajaran yang ada dalam pembelajaran kali ini. Berikut ini capaian pembelajarannya. Dan ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah teman-teman, hal pertama yang harus kita tahu itu apa itu alkohol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh. Nah, gugus OH ini yang akan menentukan sifat khusus dari alkohol, seperti polaritas, ikatannya dengan hidrogen, dan polaritasnya dalam air. Secara umum, alkohol memiliki rumus R-OH, di mana R adalah gugus alkilnya dan OH adalah gugus hidroksilnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa semakin panjang gugus R-nya, maka semakin besar pula sifat nonpolarnya dari alkohol tersebut. Dan semakin dominan gugus hidroksilnya atau OH-nya, maka akan semakin besar pula sifat polar dan kaloritasnya dalam air. Nah, alkohol sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada alkohol primer, di mana OH-nya terikat pada atom karbon primer. Contohnya adalah etanol. Yang kedua adalah alkohol sekunder, di mana gugus OH-nya terikat pada atom sekunder. Contohnya adalah isopropanol. Dan yang ketiga adalah alkohol tersier, di mana gugus OH-nya terikat pada atom karbon tersier. Contohnya adalah tebutanol. Nah teman-teman, secara umum reaktivitas alkohol dapat diurutkan mulai dari primer, sekunder, dan tersier, terutama dalam reaksi oksidasi, karena alkohol primer dapat teroksidasi menjadi aldehida dan sekunder menjadi keton, sedangkan alkohol tersier tidak mudah teroksidasi. Dalam reaksi substitusi, alkohol primer cenderung mengalami SN2, sedangkan alkohol tersier cenderung mengalami SN1. Nah teman-teman, coba lihat data pengamatan hasil uji Lukas berikut ini. Dapat kita lihat bahwa alkohol tersier lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan sekunder ataupun primer. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena alkohol tersier memiliki karbokation paling stabil di antara jenis alkohol lainnya, lalu disusul dengan alkohol sekunder dan alkohol primer. Selanjutnya, di sini ada struktur dan sifat. Pada grafik ini, kita diperlihatkan pengaruh percabangan dan peningkatan MR terhadap titik didih. Dapat kita ketahui bahwa etanol memiliki titik didih paling rendah dibandingkan isopropanol dan tebutanol. Peningkatan MR umumnya dapat meningkatkan titik didih karena adanya gaya dispersi London yang lebih kuat. Namun, efek dari percabangan cenderung menurunkan titik didih. Dalam hal ini, peningkatan MR dari C2 ke C3 ke C4 hampir mengkompensasi efek dari penurunan titik didih akibat percabangan, sehingga titik didihnya sedikit meningkat atau stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bercabang suatu struktur, maka akan semakin rendah titik didihnya. Namun karena adanya peningkatan MR, hal ini dapat dikompensasi dengan adanya peningkatan MR ini. Nah, selanjutnya di sini ada grafik mengenai pengaruh panjang rantai karbon dengan kelaratan dalam air. Dapat kita ketahui, semakin panjang rantai karbon, maka kelaritannya akan semakin rendah pula. Nah, dari grafik ini kita melihat bahwa etanol adalah senyawa yang paling mudah larut dalam air, sedangkan tebutanol adalah yang tidak mudah larut dalam air. Hal ini karena etanol memiliki rantai karbon yang pendek, sehingga gugus hidroksilnya dapat membentuk ikatan dengan hidrogen secara kuat. Sedangkan untuk tebutanol, dia tidak mudah larut karena sudah dipengaruhi oleh sifat nonpolarnya.
Setelah pembelajaran tadi, kita akan balik lagi ke kasus awal. Mengapa beberapa jenis alkohol tidak dapat digunakan sebagai antiseptik? Nah, dalam tabel ini diperlihatkan bahwa etanol dapat digunakan sebagai antiseptik karena sifatnya cukup polar dan mudah menguap. Sedangkan isopropanol lebih cocok untuk disinfektan karena sifat fisiknya. Sedangkan tebutanol tidak cocok untuk antiseptik karena dia terlalu nonpolar. Jadi, jenis alkohol mana yang dapat digunakan sebagai antiseptik? Coba kamu jelaskan dan sertakan alasannya.